Oke, disuruh copotin. Kelar. Halo netizen, ini adalah Kia Niro EV. Nah, ini adalah sebuah SUV compact dari Kia yang menggunakan listrik sebagai penggerak utamanya. Walaupun di luar negeri sana itu ada yang versi hybrid, ada yang versi plug-in hybrid, tapi yang dimasukkan oleh PT Kereta Indo Arta ini adalah yang versi full electric vehicle, jadi nggak ada mesin bakar sama sekali. Nah, yang dibawa ke Indonesia ini adalah yang versi generasi kedua ya, jadi udah lebih baru lagi. Untuk tampilan depannya ini khas Kia, dia ada desain tiger nose yang khas. Berikut dilekukan atasnya juga, di bagian kaca depannya itu juga ada lekukan yang nggak nurun gitu, khas Kia modern ya. Dan ini juga udah pakai logo Kia yang baru, jadi udah lebih up to date lagi. Serta di bagian depan ini tuh minim ventilasi ya, karena di versi EV ini kan nggak perlu banyak ventilasi untuk mendinginkan mesin, karena dia nggak ada mesin bakar yang butuh radiator besar. Bukannya tuh cuman kotak kecil gini aja, karena pendinginan untuk baterai dan motor listriknya itu cuman sedikit lah dibandingin mesin bensin. Dan di bagian depan sini ada charging port yang di sini itu modelnya CCS ya, jadi ada colokan AC buat wallbox charger. Kalau misalnya kita pakai yang DC fast charger, itu kita pakai yang bawahnya juga. Untuk waktu pengecasan akan gue tampilin di layar karena belum ada gue spek fullnya, belum baca sih lebih tepatnya. Dan untuk lampu depannya juga ini unik sekali karena dia tuh proyektor tipis-tipis gitu ya, berbentuk persegi, dan ada LED DRL yang melekuk yang bergantian dengan lampu sen juga. Di depan ada sensor parkir 4 titik dan ada fog lamp LED yang terintegrasi dengan seamless di bagian situ. Lanjut ke samping, velgnya two-tone dengan bukaan yang minimalis karena untuk mengurangi gesekan udara. Di sini bannya 215 55 R17. Rem depan belakang pastinya sudah disc brake dengan teknologi ABS, EBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Di bagian samping juga, kalau kita lihat ya, claddingan dari mobil ini tuh hitam gloss ya warnanya, bukan hitam doff kayak kebanyakan crossover gitu. Untuk di bagian spion juga dia masih nempel di tiang gini, dan ada lampu sein di bagian samping yang berbentuk huruf C gini. Di bagian bawahnya juga warnanya tuh hitam gloss, ada kayak garis satin silver gitu di bagian atas. Roof railnya juga warna hitam gloss, dan panel belakangnya ini yang besar banget itu warnanya juga hitam gloss. Jadi two-tone-nya tuh bukan atapnya tapi pilar belakangnya, ini unik sekali ya. Lanjut ke bagian belakang, ini juga lumayan menukik, dan kalau kita lihat lampu itu agak mirip Ford Focus ya, jadi agak-agak menukik tapi masih dalam batas wajar, nggak kayak coupe-coupean gitu. Untuk lampu belakangnya ini udah full LED. Untuk lampu rem dan lampu senjanya di bagian kaca lengkap dengan defogger dan wiper. Ada high mount stop lamp yang ini panjang sekali kayak mobil Grand Tourer gitu, dan ada antena shark fin. Ada emblem Niro juga di sebelah kiri, dan ada kamera mundur di bagian sini. Untuk di bumper bawah baru nih ada tempat buat lampu mundur, lampu sen, dan lampu kabut belakang. Sensor parkir 4 titik di belakang, dan kalau kita lihat ke bagasinya dia sudah elektrik juga. Seperti ini bagasi dari Kia Niro EV. Lumayan dalam. Load lipnya juga lumayan tinggi ya, hampir sejengkal. Ada karpet juga di sini, dan ada tempat penyimpanan yang buat toolkit ya. Mungkin kalau di beberapa negara lainnya ada yang versi pakai ban serap. Untuk pelipatan joknya dia 60-40. Untuk nutup pintu bagasi tinggal pencet aja.
Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Kia Niro EV. Ya, sebetulnya ini ruang mesin kalau di versi hybrid ya, cuma karena ini yang versi full EV, dia cuman jadi tempat penyimpanan gini doang. Nah, kayak gini. Jadi ada bagasi tambahan dengan cargonet, sama ada access port buat aki 12 voltnya. Untuk baterainya sendiri dia 64,8 kWh, dan untuk motor listriknya dia 201 HP ya ke roda depan. Untuk ruang mesin ini juga rapi, udah dicat, dan kapnya serta ruang mesinnya juga sudah dicat dan sudah ditopeng oleh strut hidrolik. Oke, sekarang kita lihat ke kabin depannya dari Kia Niro EV. Untuk bagian dashboard dan bagian joknya itu juga lumayan futuristis, desainnya benar-benar dari masa depan gitu ya. Bentuk joknya juga walaupun kelihatan ini kayak jok pada umumnya gitu ya, tapi headrestnya tuh dia kayak agak mengapung gitu dan kayak bisa dimajuin gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa lebih bersandar dengan ergonomis. Untuk pengaturan jok pengemudinya dia full elektrik, bisa naik turun di bagian depan dan belakangnya. Ada lumbar support 2 arah juga, dan ada buat recline juga. Dan pasti sudah lengkap dengan airbag samping dan airbag pilar ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Nah, untuk di bagian dalam ini juga unik sekali ya setirnya, karena dia modelnya 2 palang begini dan bener-bener beda gitu ya. Dan karena ini yang kemungkinan versi Eropa gitu ya, atau mungkin versi UK, dia setir kanan tapi tuas lampunya tuh ada di sebelah kiri dan tuas wiper tuh di sebelah kanan. Dan model switch untuk audio steering switchnya serta buat cruise controlnya itu ditukar ya. Biasanya kan Hyundai Kia produk itu ada di kanan buat audio, buat cruise controlnya, dan audio steering switchnya di kiri. Ini malah kebalik gitu ya. Jadi di sebelah sini tuh ada buat cruise control yang sudah adaptif. Jadi udah ada smart cruise control, dan ada lane keeping assist serta lane following assist. Di sebelah kanannya ada buat volume, ganti track, angkat tutup telepon, ganti mode, dan ada buat mode berkendara yang kemungkinan isinya kayak kebanyakan Hyundai Kia lainnya yang ada Eco, Sport, terus ada Comfort, atau mungkin ada yang mode Smart juga. Di belakang setir juga ada pedal shift yang untuk mengatur regenerative brakingnya. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia lengkap ya, tilt, dan teleskopik. Untuk di tuas lampunya dia sudah otomatis, dan ada switch untuk fog lamp depan dan fog lamp belakang. Sudah ada auto high beam juga. Di sebelah kanan wiper juga sudah otomatis, dan ada pengaturan wiper belakang. Nah, sekarang kita akan bahas soal instrument cluster dan head unitnya ya, karena kebetulan ini juga udah dapat kuncinya. Kuncinya juga mirip seperti Kia modern yang ala-ala tombol detonator gitu ya, ada tombol lock, unlock, remote engine start mungkin untuk menyalakan AC, dan buat buka pintu bagasinya. Dan untuk menyalakannya tinggal klik tombol EV yang ada di sini. Nah, seperti ini instrument clusternya dari Kia Niro EV. Jadi ada speedometer analog di sebelah kiri, terus ada power meter di sebelah kanan, dan beragam info-info lainnya ya, kayak MID di tengah, terus ada konsumsi listrik instan, temperatur udara luar, dan lain-lainnya. Di sini ada kayak semacam active safety-nya gitu untuk smart cruise control lah kurang lebih. Terus ada drive information, semacam MID-nya gitu, ada idle mode, ada settingan buat mobil, jadi ada driving assistance dan driving convenience, ada smart cruise controlnya mau diaktifin atau enggak, warning volumenya, haptic warning, ada driver attention warning, driver safety ini untuk sistem AEB-nya, lane safety, blind spot safety, dan safe exit safety, parking safety. Baik sekali safety di sini. Ada eco vehicle juga, ada smart recuperation, yaitu semacam pengisian daya dari regenerative braking itu mau soft, medium, atau strong. Ada lock charging cable juga, jadi ketika kita lagi nyolok, kabelnya itu akan terkunci, tetap menyolok ke mobil gitu. Misalnya ada yang mau
ngisengin tuh nggak bisa. Terus di bagian cluster ini juga bisa diganti-ganti, ada tema A, tema B, dan tema C, atau bisa juga nyambung ke mode berkendara. Ada reset fuel economy atau ya buat MID-nya lah ya, untuk ngeriset berapa daya yang kita pakai. Dan ada lights, one touch turn signal, brightest ambient light, dan warna ambient light juga bisa dipilih. Ada biru, ada hijau, ungu, violet, orange, golden, terus ada ice blue gitu, dan juga bisa nyambung ke mode berkendara. Ya, banyak juga. Ada headlamp delay dan ada high beam assist. Setting pintu ada auto door lock dan auto unlock. Power tailgate, smart power tailgate. Convenience ini untuk rear occupant alert. Auto rear wiper, passenger airbag-nya juga bisa dinyalain atau dimatiin dari sini. Units ini untuk satuan speedometer, mau kilometer per jam atau mil per jam. Satuan temperatur, konsumsi listriknya, dan satuan tekanan ban. Terus di bagian sini juga ada tire pressure monitoring system, dan balik ke layar smart cruise control. Jadi lumayan lengkap ya di bagian instrument cluster sini. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Ada tombol untuk mematikan stability control. Terus ada buat buka bagasi elektriknya dan headlamp leveling. Ada kotak sikring, pedal masih model gantung, dan ada footrest di sebelah kiri juga. Ada tuas pembuka kap depannya. Untuk di bagian door trim ini banyak soft touch ya, di atas, di tengah, dan di bagian armrest ini kayak semacam hardware letter gitu ya, atau vinyl. Jadi kayak yang ada di baju renang gitu. Bagus bahannya, kayak kesana tuh durable gitu ya. Dan bentuk handle pintunya juga unik, kayak stick hoki. Warnanya juga satin silver yang bagus. Dan ada pengaturan spion yang bisa dilipat secara elektrik, lengkap dengan blind spot monitoring juga. Ada central locking di sini. Ada auto up down power window yang lengkap dengan anti pinch, tapi dia cuma di depan aja yang auto, di belakangnya itu belum. Ada speaker, ada door pocket dengan cup holder juga. Lanjut lagi ke atas ini, ada sun visor pengemudi yang ada cermin dan lampunya. Ada card holder juga, dan kalau digeser ini apakah bisa di slide? Oh, nggak bisa. Oke, spion tengah auto dimming, dan kelihatannya ada bagian yang gelapnya. Ada lampu kabin yang full LED, sama ada switch untuk membuka sunroof. Dan dia juga cuma sunroof ya, belum panoramic sunroof gitu. Untuk plafonnya bisa ditutup manual, dan untuk lampu baca dia bisa disentuh seperti ini. Lanjut ke bagian bawahnya, head unitnya ini kayak kebanyakan produk-produk Hyundai Kia lainnya, ukurannya agak kecil ya, walaupun ini kelihatannya mirip seperti head unitnya Sonet atau Seltos gitu. Cuma karena framingnya ini besar, jadi kesannya tuh kayak kecil banget layarnya. Dia ada tampilan radio atau media di sini, dan sudah lengkap dengan Apple CarPlay sama Android Auto. Menunya apa aja nih? Ada tampilan untuk EV-nya juga, jadi bisa kepantau baterainya berapa, fuel economy-nya berapa, dan ada kayak sejarah pemakaian daya listriknya. Ada charging management juga, jadi kalau kita tinggal di daerah yang misalnya kalau malam itu dapat diskon tarif listrik, itu bisa kita set gitu ya, ngecasnya di jam sekian sampai jam sekian biar kita dapat diskon listrik terus. Ada sambungan telepon, phone projection, voice memo, radio media, dan ada quiet mode juga. Jadi speaker belakangnya itu dimatikan, dan speaker depan itu agak dibatasi gitu ya. Di bagian bawahnya juga ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup, dan ada tombol lampu hazard yang berkedip kayak mobil Eropa gitu. Nah, yang unik adalah di bagian panel sini nih, dia ada panel capacitive touchscreen yang dual function. Jadi sekarang ini lagi fungsi AC ya, atau climate control. By the way, dia juga dual zone automatic climate control. Ini untuk temperatur dari pengemudi. Paling panas itu di 27 derajat, paling dinginnya 17 derajat. Yang sebelah kiri ini untuk temperatur penumpang depan. Ada auto sirkulasi udara di fogger depan,
Untuk sync di sini, arah AC di sini, fan speed tadi di sini, ada mode AC dan ada mode driver only. Jadi AC itu cuma berhembus di sisi pengemudi aja biar lebih hemat daya listrik. Tapi yang unik kalau kita klik yang ini. Nah, dia langsung berubah menjadi shortcut untuk head unitnya. Ada radio, media, sync track, dan di sini juga jadi tuning knob dan volume knob. Jadi bisa berubah tergantung kita mau pakai apa ya. Tinggal pencet tombol yang di sini. Ini unik banget ya. Keren. Nah, untuk matiin tinggal klik knob yang ada di sebelah kiri. Dan kalau dimatiin, nah dia langsung flash seperti ini. Jadi kesannya tuh clean ya. Di bagian bawahnya ada power outlet 12 volt, power outlet USB, power outlet USB Type-C, dan ada wireless charger di bagian bawah sini juga yang C standar. Di bagian bawahnya ini lumayan rame tombol ya. Ada tombol buat start stop dari mobilnya, terus ada knob putar buat persnelingnya gitu ya. Ada reverse, neutral, drive. Untuk P-nya dia di tengah sini. Ada heated and ventilated seat untuk kedua jok depan, dan ada heated steering wheel juga karena ya ini buat pasar Eropa gitu ya. Ada 4 musim, ada sensor parkir, kamera, tombol shortcut ke kamera, dan ada electronic parking brake dengan auto hold. Di bagian belakang sini ada tempat penyimpanan terbuka yang ada cup holdernya, tapi kalau misalnya kita nggak suka, ini bisa diumpetin gini. Dan kalau kita butuh, tinggal pencet 2 tombol ini aja. Lanjut ke belakangnya, ada center console yang ini sayangnya nggak bisa dimajuin ya, cuma ya udah stuck di posisi ini aja, tapi dia bisa dibuka. Dan ada tempat penyimpanan lagi di situ, yang ini ada sekatnya juga yang bisa dibuka, jadi bisa bener-bener lowong ya. Untuk glove box lumayan besar dan ada lampunya juga di dalam situ. Sama di sini ada panel piano black lagi ya, jadi makin mewah lagi. Oke, kayaknya cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Kia Niro EV. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya dari Kia Niro EV. Oke, nah untuk di belakang sini ruangannya lumayan lega ya, walaupun posisi bangkunya tuh agak cenderung tinggi. Dan untuk legroom sih harusnya masih aman ya. Ini posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm tuh, masih ada 5 jari. Cuma untuk di kolong jok ini udah gue set ke posisi paling rendah karena emang gue demennya nyetir begitu. Hampir nggak ada ruang untuk masukin telapak kaki, jadi kurang selonjoran gitu ya jadinya. Ini secara layout kabin mirip seperti di Hyundai Ioniq Electric ya, bukan Ioniq 5 ya, Ioniq yang sedan atau yang liftback gitu. Posisi duduknya tuh mirip banget sama si Niro ini, atau mungkin karena spasi sekali ya. Ya intinya ruang masih oke, cuma nggak bisa selonjoran aja. Di belakang jok pengemudi nggak ada seat back pocket, tapi di sebelah kiri ada. Serta di bagian belakang sini itu ada input USB Type-C. Dan ini pertama kalinya nih gue ngelihat central airbag. Nah, ini fitur yang kayaknya kemungkinan bakal hadir di mobil-mobil berikutnya. Jadi biasanya kalau side airbag itu kan ada di sisi luar dari masing-masing jok ya. Jadi kalau di kiri ya airbagnya di kiri, yang di kanan airbagnya di kanan. Nah sekarang dia tuh ada central airbag. Jadi ada airbag yang di center console. Dia tetap meledak dari samping jok, dan ini fungsinya ketika kita ditabrak dari samping, airbag ini akan meletus dan dia bisa menghindari kedua penumpang depan itu kepalanya beradu ya, karena gravitational force yang bisa bikin kepala mereka beradu. Dan ini salah satu fitur safety terbaru yang udah mulai wajib di Eropa dan Amerika juga. Ini mudah-mudahan bakal banyak juga ya di mobil di Indonesia. Lanjut lagi ke atas, di bagian sini ada lampu kabin LED, grab handle-nya juga foldable gini, ada gantungan bajunya nih, kelihatan nggak? Ini karena ada lampu jadi agak berbayang gini ya. Intinya begitu. Lanjut ke jok belakang. Ini kulit juga, dan by the way ini kulitnya agak agak-agak vegan friendly gitu loh. Jadi bukan kulit yang dari hewan atau dari sapi gitu. Ini kayak dari
fiber atau dari ya vegan friendly material lah kalau orang bilang. Jadi lebih ramah lingkungan juga, dan di saat yang bersamaan tetap kelihatan mahal. Di bagian head restraint juga adjustable, seatbelt 3 titik semua lengkap. Di tengah kalau nggak ada orang ini bisa diturunin. Ada armrestnya yang tingginya lumayan pas, dan ada 2 buah cup holder. Ada input Isofix buat kursi bayi juga. Lanjut ke door trim. Ini dia plastik keras di bagian atas, tapi di bagian sini juga, oh ini juga plastik keras. Di bagian armrest tapi dia ada kayak panel fabric, atau lebih tepat ini, oh ini kayak di door trim juga, di jok ini dia vegan friendly leather gitu. Ada switch power windows, speaker, dan ada cup holder juga di bagian sini. Oke, kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari Kia Niro EV. Oke, sekarang kita keluar aja yuk. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Kia Niro EV. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.